Berharap supaya tetap lestari ya, tidak tergerus dengan perkembangan zaman. Semakin luas jangkauannya, nggak hanya untuk daerah Cirebon sendiri, tapi bisa berkembang keluar kota ya, seperti Jakarta itu kan yang pangsa yang bagus ya. Terletak di pinggir pantai utara Jawa Barat, Cirebon tumbuh sebagai salah satu wilayah yang strategis. Tak heran bila dahulu Cirebon menjadi tempat singgah pedagang dari berbagai negara dan menjadi jalur penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Hal ini membuat Cirebon kaya akan kemajemukan dan melahirkan perpaduan kebudayaan. Selain memiliki potensi wisata seni dan budaya yang kuat, sajian tradisional Cirebon pun memiliki daya tarik yang memikat. Beragam jenis kuliner khasnya seperti nasi lengko, mie koclok, dan tahu gejrot telah banyak dikenal dan tersebar di berbagai wilayah Cirebon. Ada pula kuliner primadona yang banyak digemari, yaitu empal gentong. Perkenalkan, saya Ibu Neng, generasi penerus empal gentong Ibu Dharma yang ketiga. Sejarahnya empal gentong dulu itu memakai olahan daging kerbau. Seiring waktu, sekarang itu lebih banyak menggunakan olahan daging sapi. Ya, jadi dari empal gentong Ibu Dharma sendiri itu kita mendapat dagingnya langsung dari pemotongan atau penjagalan yang tidak jauh dari tempat tinggal kita. Sehingga olahan empalnya itu sendiri dari daging fresh yang tentunya mempengaruhi rasanya. Di daerah Cirebon sendiri banyak sekali brand yang menggunakan nama Mang Dharma, tapi kalau kami itu Ibu Dharma ini masih memegang warisan dari resep Ibu Dharmanya langsung, sehingga tidak mengurangi takaran dari dulu sampai sekarang pun tidak akan merubah rasa, karena kita pun menggunakan cara masak yang masih tradisional dengan tungku dan kayu bakarnya. Jadi sehingga untuk rasa mungkin berbeda dengan cara masak yang menggunakan gas LPG dan sebagainya. Berharap supaya empal gentong ini masih tetap lestari ya, tidak tergerus dengan perkembangan zaman, karena ya khasnya Cirebon itu ya empal gentongnya, jadi belum lengkap aja kalau misalnya ke Cirebon belum nyobain empal gentong. Nikmatnya sajian empal gentong menjadi bukti bahwa perpaduan budaya masyarakat Cirebon berakulturasi dengan baik. Nilai historis pun terasa pada makanan khas Cirebon lainnya, seperti nasi jamblang. Saya Redi Budiati, saya generasi kelima dari nasi jamblang Tulen. Nasi jamblang Tulen itu awal mulanya tuh dari pembangunan pabrik spiritus di Palimanan dan pabrik gula di Gempol. Dari sana nenek moyang kita, Mbah Pulung, itu memberikan sedekah untuk para buruh-buruh pabrik di Palimanan dan Gempol. Setelah dari sana banyak permintaan dari masyarakat, akhirnya nasi jamblang diperjualbelikan ke masyarakat luas. Kalau lauk-lauknya sih macam-macam. Kalau di sini lauk-lauknya masih mempertahankan menu-menu zaman dulu seperti daging laos, sayur tahu, tempe, terus belukutak, sate kentang, paru, perkedel. Prosesnya pertama nasi beras kita cuci dulu. Setelah dicuci kita kukus. Setelah dikukus kita taruh di paso. Setelah dipaso dikasih air panas sampai menyerap, kita kukus kembali. Setelah dikukus, nasi dipindahkan kita akel. Setelah ditipasin, baru dibungkus menggunakan daun jati. Ini kalau nasi jamblang yang dibungkus daun jati itu nasinya aja. Kenapa dibungkus daun jati? Biar aromanya tetap wangi, terus nggak cepet basi itu, tahan lama. Semoga nasi jamblang tuh bisa dikenal luas dan menjadi warisan kuliner khas Cirebon, khususnya nasi jamblang Tulen.
Berbicara tentang kuliner tradisionalnya, ada pula sajian ikonik yang kerap ditemui di setiap sudut wilayah Cirebon, terutama pada pagi dan malam hari, docang. Saya Pak Yedi, generasi kedua dari docang Ibu Kapsah. Docang itu makanan khas Cirebon. Kalau sejarah docang yang saya tahu ya dari Ibu, versinya ada dua macam, versi keraton sama versi Sunan Gunung Jati gitu. Kalau yang dari keraton ngadain selamatan, terus banyak bahan-bahan yang sisa gitu, jadiin docang, terus dibagiin ke warga. Kalau versi dari Sunan Gunung Jati, sebenarnya makanan yang dibasiin atau difermentasi untuk meracunin para pengikut Sunan Gunung Jati. Tapi pas disajiin, malah pada suka. Jadilah tercipta docang itu. Kalau proses awal ya kita bikin lontongnya, karena yang paling lama itu bikin lontong, 5-6 jam lah bisa mateng. Nanti nyambung ke bikin oncomnya, kita tumbuk, nanti baru kita proses fermentasi. Saya mulai buka jam 5:30 ya, pagi sampai jam 10 siang. Kadang juga kalau ya saya datang juga udah banyak pembeli yang ngantri gitu. Sambil beres sudah ditungguin para pembeli, alhamdulillahnya. Mungkin harapan saya docang lebih maju, lebih banyak dikenal dan bisa diterusin sama anak cucu saya nantinya gitu. Biar lebih lestari terus gitu. Beragam kuliner khasnya menjadi bukti bahwa perubahan Cirebon terekam jelas dari kuliner tradisionalnya yang masih bertahan hingga saat ini. Kolaborasi kebudayaan dan modernisasi yang berjalan selaras membuat Cirebon memiliki pesonanya tersendiri.